Dengan tersedianya menu drop-down list untuk memberikan data ke selnya, pertama itu terlihat seolah-olah semuanya sudah dapat berjalan dengan benar. Karena jika dipikir-pikir, kita kan tinggal memilih data yang tersedia untuk setiap kolomnya dan tidak perlu mengutak-atik hal-hal yang lain. Memang benar, jika kita ikuti aturan mainnya maka tidak akan ada masalah. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya masih ada kelemahan dari tabel kita ini yang menjadi problem dalam mengolah data anggotanya dengan benar. Saya akan perlihatkan problem apa saja yang masih perlu kita tanggulangi. Seandainya baris selnya ini kita beri data, yaitu seorang anggota yang berstatus pelajar, dan dengan anggota yang sama yang bermain di klub yang juga sama. Lalu kita keluar dari baris ini, sehingga sekarang datanya kan tersimpan. Kita lihat, Access tidak memberikan tanda peringatan apapun sama sekali, meskipun kedua baris ini diberikan dengan data yang identis. Nah, hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi sama sekali. Lalu problem yang kedua. Di kolom status ID, kita berikan pelajar dengan anggota yang sama. Lalu untuk kolom berikutnya, kita jahili saja ya dengan memberikan angka yang tidak ditemukan di daftar listnya sama sekali. Contohnya 4567. Sekarang kita akan lihat, jika kita berpindah ke baris yang kosong berikutnya, apakah Access akan mengizinkan pengisian data seperti ini? Maka saya klik baris berikutnya, dan kita lihat baris selnya diterima Access tanpa halangan apapun. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa tabel kita ini masih perlu kita optimali untuk menghindari pengisian data yang tidak berlaku seperti ini. Sekarang kita akan mencari jalan keluarnya satu persatu. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu kedua baris ini. Kemudian kita reset kembali nomor urut ID-nya. Lalu kita double klik TBL pembagiannya untuk membuka kembali lembar kerja tabelnya. Untuk mencegah agar datanya dengan tanpa sengaja diberikan secara identis, yang perlu kita konfigurasi adalah kita harus memberikan nomor identitas intern untuk kolom referensi ID anggota ini dan kolom referensi ID klubnya. Dengan memberikan nomor identitas yang akan ditandai Access secara intern nanti, maka setiap kombinasi ID-nya antara kedua kolom ini nantinya akan dikenali oleh Access sebagai indeks, sehingga Access akan menghindari jika kombinasi indeks di kedua kolom ini ditemukan identis di baris yang lain. Untuk memberikan ID seperti itu, kita kembali ke jendela Table Design, lalu kita berikan ID internnya melalui simbol indexes ini. Secara otomatis, di tabel ini telah tertera nama indeks primary key, karena di TBL pembagiannya telah kita berikan simbol primary key ini. Oleh karena itu, untuk nama indeks PEM-ID ini dapat kita hapus saja, sehingga tidak double seperti ini. Saya hapus saja PEM-ID-nya. Kemudian, kita buat nama indeks yang baru. Nama indeksnya terserah. Kita berikan saja di sini contohnya no garis identis yang ditujukan untuk kolom PEM ang ID ref. Lalu di bawah ini kita temukan kategori unique yang sementara ini tertera dengan nilai no. Dan inilah yang harus kita ubah menjadi yes. Dengan memberikan yes, artinya isi data di sel kolom PEM ang ID ref-nya diberikan ID intern yang jelas dan kombinasi isi datanya dengan kolom yang lain nantinya hanya boleh muncul sekali. Dengan kolom mana yang akan kita kombinasikan? Yaitu dengan kolom PEM clue ID ref. Dan nama kolomnya kita berikan tepat di bawah kolom PEM ang ID ref ini. Kita tidak perlu memberikan nama indeksnya dan kita biarkan saja kosong. Dengan membiarkannya kosong seperti ini, artinya semua konfigurasi kolom PEM ang ID ref ini juga berlaku untuk kolom PEM clue ID ref-nya.
Jadi, selama barisnya ke bawah itu terus kosong, maka konfigurasi kolom atasannya berlaku untuk semua kolom bawahannya. Namun, jika muncul nama indeks yang baru, maka kolom dan nama indeks yang baru tersebut tidak lagi diwarisi konfigurasi dari kolom atasannya. Nah, kedua kolomnya sudah kita berikan ID intern, dan jendelanya ini dapat langsung kita tutup. Kemudian kita save perubahannya, lalu kita kembali ke lembar kerja, dan kita coba untuk data yang sama di baris ini, yaitu 1, 10, dan 1. Lalu kita akan mencoba meninggalkan barisnya dengan mengklik baris yang kosong ini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Kita langsung diperingati oleh Access, dan kita pun dipaksa untuk mengubah kombinasi datanya. Selama datanya tidak dirubah, maka tidak ada kesempatan sama sekali untuk meninggalkan baris selnya. Nah, artinya multi-indeks yang kita berikan tadi sudah berfungsi dengan benar. Berikutnya kita ke problem yang kedua. Seandainya ada pengguna Access yang jahil, dan dia pun memberikan datanya di sel ini contohnya, 4567. Menurut Anda, apakah data seperti ini dapat tersimpan di Access? Kita coba berpindah ke baris sel yang baru, dan kita lihat. Sayangnya, datanya tersimpan, Access tidak melarangnya sama sekali. Nah, hal ini juga sudah menjadi problem buat database kita. Seharusnya data yang boleh diberikan di sel barisnya itu cuman sebatas data yang tersedia di drop-down list-nya. Sekarang bagaimana caranya untuk membatasi pengguna Access agar dia hanya diizinkan memasukkan datanya sebatas data yang tersedia di menu list-nya? Maka kita ubah terlebih dahulu ID-nya ini dengan angka yang berlaku. Lalu, jika kita kembali ke table design, kita temukan di bawah ini kategori limit to list. Secara standar tertera dengan nilai no di sini. Kita dapat memberikan nilai yes dengan cara yang cepat, yaitu mendouble klik nama kategorinya seperti ini. Jadi, dengan memberikan nilai yes di sini, artinya ya bahwa datanya hanya boleh diambil dari menu listnya. Lalu kita save perubahannya, dan kita kembali ke lembar kerja tabelnya. Lalu kita tes dengan memberikan angka di sini, contohnya 1, 2, 3, 4. Sekarang kita coba tinggalkan baris selnya. Lihat ya, saya klik baris barunya ini. Apa yang terjadi? Kita langsung diperingati oleh asisten Access-nya ini yang memberitahukan bahwa nilai yang kita berikan itu adalah bukan termasuk data yang berada di daftar list. Dengan demikian, kita pun terpaksa harus memberikan data yang tersedia. Nah, kedua problemnya sekarang sudah kita tanggulangin. Namun perlu saya beritahukan, masih ada satu trik lagi yang dapat mengacaukan database kita ini, yang akan kita lihat di pelajaran berikutnya.